to Hyuga Classroom. Let's learning and sharing. Oke ya. Di video kali ini, 今の動画ですね。授業のことを話しません. Jadi di video kali ini tidak membahas tentang pelajaran. Shikashi, tetapi GFT Basic no koto o hanashimasu. Saya akan membahas tentang GFT Basic. Oke ya. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan apa itu GFT Basic, yang pertama kan saya katakan adalah saya mendapatkan informasi GFT Basic ini dari webnya Japan's Foundation. Jadi buat kalian sebenarnya bisa aja dapat informasi dari sana. Tapi kenapa saya bikin video ini? Tujuan saya adalah yang pertama, barangkali kalian tidak punya waktu atau tidak sempat untuk membaca webnya yang panjang dan lebar, kalian bisa mendengarkan video ini. Karena ini saya rangkum supaya lebih ringkas dan kalian bisa memahami apa itu GFT Basic. Dan yang kedua, kalau informasi saya ini masih ada yang kurang, kalian silahkan menambahkan di bawah komentar. Di kolom komentar ditambahin, oh ini loh kurangnya, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Jadi di sini yuk kita learning and sharing. Oke ya, langsung aja ya minasan, hajimemashou. Langsung aja kita mulai. Langsung ke GFT Basic itu sendiri apa? GFT, Japan's Foundation Test. Jadi singkatan GFT itu singkatan dari Japan's Foundation Test. Sekali lagi ya, di situ. Untuk apa? Untuk basic. Jadi untuk dasar ya. Tujuannya adalah ya untuk mengukur kemampuan. Apakah kamu bisa menggunakan bahasa Jepang untuk kehidupan sehari-hari selama kamu tinggal di Jepang. Karena apa? Sasaran utamanya orang-orang yang mengikuti GFT Basic itu adalah orang-orang yang akan bekerja di Jepang. Orang asing yang tidak bisa berbahasa Jepang atau yang tinggal di luar Jepang kemudian akan bekerja di Jepang, sehingga mereka harus mengikuti ujian ini dulu. Kenapa sih harus diuji kalau mau kerja di Jepang? Ya, karena apa? Memang di sana kamu harus bisa berbahasa Jepang, itu dituntut dan wajib. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kamu tinggal di sana tapi kamu pakai bahasa Indonesia. Karena di sana kan orang Jepang semua, ya kan? Dan kalau kamu hidup di sana, pasti kamu juga harus belajar tentang kebudayaan mereka, kebiasaan mereka. Kemudian kalau misalkan saya satu contoh ya, kamu pergi ke kombini di Jepang ya. Kombini itu kayak apa, Indomaret tuh loh, yang Indomaret poin 24 jam. Nah, kamu ke kombini, pergi air mineral, beli air mineral. Nggak mungkin kamu ke sana ngomong pakai bahasa Indonesia. Mbak, beli dong air mineral. Sudah dekimasen ne? Itu tidak bisa. Pasti harus menggunakan Nihongo de. Harus menggunakan bahasa Jepang. So desu ne. Nihongo de hanasana itu ikenai desu yo. Harus berbicara menggunakan bahasa Jepang. Jadi makanya kenapa kamu harus belajar dulu bahasa Jepang kemudian mengikuti GFT Basic. Gitu guys. Kemudian nah, bagi mereka targetnya adalah orang-orang yang mau kerja di sana, yang orang-orang yang mau bekerja di Jepang itu adalah orang-orang yang ingin menggunakan visa Tokutegino. Jadi ujian GFT itu untuk mendapatkan visa, maksudnya gini. Jadi orang-orang yang ingin bekerja menggunakan visa Tokutegino itu syaratnya adalah harus lolos GFT Basic selain dia lolos bidang kemampuan dia sendiri. Kenapa? Karena Tokutegino itu sendiri bermakna berketerampilan khusus nomor 1. Jadi orang yang mempunyai keterampilan khusus itu bisa bekerja di Jepang menggunakan visa Tokutegino. Nah, keterampilan khususnya itu sendiri ada 14 bidang. Apa aja? Nanti akan saya tulis juga di di description box. Dan kalau misalnya pengen tahu lebih dalam apa aja 14 bidang itu, mungkin lain waktu di video lain akan saya jelaskan 14 bidang itu apa aja. Tapi untuk kali ini saya lebih ke GFT Basicnya dulu. Oke ya, lanjut ya. Nah, setelah 14 bidang tadi, sorry ini takut lupa besertanya. Ya, 14 bidang tadi itu Tokutegino itu tadi, mereka bisa tinggal selama maksimal itu 5 tahun. Jadi yang saya baca di web Japan Foundation itu, terus nanti ada tulisan itu Tokutegino itu apa, keterangannya itu diklik. Saya nggak klik kan, terus saya baca tuh kan ngelink ke web yang lain. Web yang lain itu adalah, kalau saya nggak salah, kalau saya nggak lupa tuh, dia itu ngelinknya ke Duta Besar Jepang. Jadi kayak kayak ya pokoknya webnya Jepang itulah ya, dari negara sana itu menjelaskan bahwa Tokutegino itu adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang ya, yang berlaku sejak 1 April 2019. Nah, di situ kenapa pemerintah Jepang mengadakan kerjasama tersebut dengan Indonesia? Karena memang pemerintah Jepang itu kekurangan tenaga kerja. Makanya guys, mereka
bekerja sama dengan Indonesia untuk visa Tokute Gino. Terus kenapa sih sedikit berbeda? Karena memang privilege-nya berbeda. Jadi orang-orang yang pakai visa Tokute Gino, mereka akan mendapatkan hak yang sama dengan orang Jepangnya sendiri yang bekerja di negara mereka atau di negara Jepang itu sendiri. Contohnya misalkan, kalau dulu ada Kenshusei, ada Ginojisusei, mungkin bisa dikatakan salary-nya itu nggak sama Nihonjin atau sama orang Jepang, tapi menggunakan visa Tokute Gino ada kemungkinan mereka mendapatkan salary yang sama dengan orang Jepang itu sendiri. Karena apa? Di situ tertulisannya mempunyai hak yang sama dengan orang Jepang. Nah, tapi haknya itu apa? Saya tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci karena di situ ditulisnya cuma mempunyai hak yang sama. Mungkin hak itu bisa aja salary, bisa juga yang kedua kayak cuti dan lain sebagainya, itu kan termasuk hak. Nah, itu ya contohnya. Oke, selanjutnya itu kontraknya itu per 6 bulan atau 4 bulan. Jadi yang saya baca itu per 4 bulan atau per 6 bulan itu nanti diperpanjang lagi sampai 5 tahun gitu guys. Tapi bisa aja mungkin nanti kenyataannya misalkan kalian kerja di sana 1 tahun tanda tangan kontrak, nanti perpanjang lagi 1 tahun sampai 5 tahun. Nah itu tergantung lagi ya, saya nggak tahu prakteknya seperti apa, tapi yang tertulis secara teori itu seperti itu di webnya, per 6 bulan atau per 4 bulan. Kemudian lanjut kita ke metode ujian. Metode ujiannya itu CBT. CBT itu apa sih? CBT itu Computer Based Testing. Jadi kalian pakai komputer, jadi nggak pakai pensil lagi, nggak perlu bawa rautan, nggak perlu bawa penghapus. Jadi langsung aja bawa diri sama bawa istilahnya mental kamu lah. Mau ujian tuh kayak gimana sih? Persiapan, prepare. Hai, jumbi ya, bisa jemain jumbi. Hai, kemudian di situ nanti audionya atau cokainya pakai headphone. Tahu kan headphone? Headphone. Ya. Kemudian soalnya kita masuk ke jumlah butir soal. Jumlah butir soalnya itu ada 60. Rokujuko. Ada 60 biji ya. Itu 60 butir soal itu dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap 1, 2, 3, dan 4. Tahap 1 terdiri dari 15 soal. Tahap 2, 3, dan 4 juga sama. Masing-masing tahapan terdiri dari 15 soal. 15 soal yang tahap pertama itu huruf dan kosakata. Berarti kayak kosakata misalkan ya nakimas, oraimas, kikoemas, ya banyak lagi ya kosakata dalam bahasa Jepang. Kemudian yang bagian kedua itu percakapan dan ungkapan. Bagian ketiga itu chokai, pendengaran atau listening. Kemudian yang bagian terakhir adalah pemahaman bacaan. Jadi kalian akan disajikan dengan berbagai macam bacaan menggunakan bahasa Jepang, of course. Ada kanji pasti. Tarimai desu yo. Kemudian pengumumannya. Kapan sih pengumumannya? Pengumumannya 5 hari setelah kalian ujian. Oke ya. Jadi setelah kalian ujian, pengumumannya bisa diunduh melalui web. Namanya lewat Transportation. Kemudian rentan skornya. Skornya itu 10 sampai 250. Tapi kalau kamu pengen lolos JFT Basic, kamu harus mencapai 200 poin. Itu minimal. Ingat, minimal 200 poin. Jadi kamu harus bisa mencapai lebih dari 200 poin. Ya 200 cukup lah untuk lulus, tapi masa mepet sih? Gak lucu kan? Kalau bisa kalian harus bisa lebih dari 200 poin. Makanya gambatte kudasai. Makanya semangat dari sekarang ya. Kemudian biayanya berapa? Biayanya adalah 40 man rupiah desu ne. 40 man rupiah itu 400.000 rupiah. Sekali lagi 400.000 rupiah. Oke, kemudian daftarnya bagaimana? Daftarnya melalui linknya Japanese Foundation, webnya Japanese Foundation. Kemudian biayanya. Bagaimana cara daftarnya itu ada 2. Bisa individu, bisa grup. Kalau individu ya jelas satu-satu sendirian, kamu daftar sendiri, tinggal klik. Kalau individu biasanya mereka orang-orang yang lewat SO atau LPK. LPK itu Lembaga Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Kalau SO itu kayak dia namanya Sending Organization. Biasanya orang-orang yang akan pergi ke Jepang lebih cenderung menggunakan SO. Kenapa? Karena SO itu adalah jembatan. Ini Indonesia, ini jembatannya, ini Jepang. Ini kamu, ini adalah perusahaan asing, perusahaan Jepang. Nah, SO itu adalah jembatannya supaya memudahkan menghubungkan kamu dengan perusahaan Jepang. Jadi mereka menjembatani mulai dari apanya? Mulai dari pembelajarannya, kemudian pendaftarannya, tesnya, dan lain sebagainya sampai kamu sampai di perusahaan Jepang tersebut. Biasanya seperti itu. Dan biayanya berapa? Setiap SO atau LPK itu punya biaya masing-masing dan berbeda-beda. Kemudian kalau ditanya SO mana yang bagus, LPK mana yang bagus, jawaban saya adalah
shirimasen alias tidak tahu. Kenapa? Karena setiap SO ataupun LPK mempunyai plus dan minus. Sekali lagi, setiap lembaga itu mempunyai sisi positif dan sisi negatif, karena tidak ada yang sempurna dalam sebuah lembaga apapun itu, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke guys, paham ya sampai sini? Jadi pintar-pintar kamu pilih. Nah, kalau ada saran gak nih kak, pilih yang bagus yang kayak gimana? Ya, kalau mau pilih yang bagus ya tentunya kamu harus tanya dulu alumninya dari situ. Gimana proses awalnya? Biayanya bagaimana? Enak gak kerja di sana? Nah, tapi sekali lagi ya, relatif. Enak dan gak enak tuh relatif. Sama kayak makanan, oishi atau oishi punai, tergantung. Nah, jadi ya kembali lagi pilihan ya. Kalau kamu udah pilih ya silahkan dijalani seperti apa pilihan kalian. Oke ya. Kemudian nyari SO di mana sih kak? Internet banyak banget. Tapi hati-hati, kamu harus cari bener-bener yang asli. Maksudnya dalam artian dia tercantum di pemerintah. Memang bener-bener SO. Karena takutnya abal-abal kalian cuma ditipu. So hati-hati. Oke. Lanjutnya usia. Ini penting. Kenapa? Karena jika pada saat ujian kamu itu belum mencapai usia 18 tahun, maka kamu tidak boleh mengikuti ujian. Even kamu udah daftar sekalipun, kamu dianggap gugur. Dianggap apa? Gugur. Yes, berarti kamu didiskualifikasi. Makanya di sini minimalnya adalah 18 tahun. Oke. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya di Jakarta, Surabaya, Bandung. Oke. Nah, yang di Jakarta itu di mana, Surabaya di mana, di Bandung di mana, nanti akan saya kasih tahu alamatnya di description box. Oke. Jadi kalian bisa baca, atau kalau kalian pengen cepet bisa lihat di Google juga, lewat Google Map maksudnya. Jadi bisa langsung jalan ke sana kayak gitu ya. Kemudian untuk tanggalnya kapan nih? Nah, tanggalnya itu saya terakhir ngecek itu ada di Januari 2021. Itu ada. Oke ya. Kemudian supaya bisa lolos CFT Basic bagaimana kak? Caranya adalah Benkyou shinai to ikenai desho. Harus belajar lah. Harus belajar belajar Jepang lah. Karena kan Japanese Foundation itu adalah ujian yang dilakukan menggunakan standar dari Japanese Foundation, dari lembaga negara Jepang. Jadi otomatis kamu harus belajar bahasa Jepang. Nah, bagaimana caranya belajar bahasa Jepang? Belajarlah dari dasar terlebih dahulu. Kalau kamu belajarnya secara otodidak atau sendiri itu bisa, tapi memang tidak bisa istilahnya kamu kalau otodidak nih. Kelemahan otodidak adalah kamu tidak bisa menanyakan sesuatu yang tidak kamu ketahui secara langsung ke tutor atau ke sensei. Kalau kamu belajarnya sama sensei, ada tutornya, misalkan kamu nggak ngerti nih, langsung tanya ke sensei, sensei, sumimasen, siswa nggak arimashou ne? Hai, dozo. Pasti sensei bilang begitu kan. Maaf sensei, saya ada pertanyaan. Ya silakan. Tanya, langsung dijawab. Kalau otodidak, kamu akan mendapatkan jawabannya itu lama. Kenapa? Ya iyalah, karena namanya juga otodidak, nyari-nyari di internet, ketik-ketik dulu, baca lagi, ulang lagi. Nah, kalau langsung, otomatis kamu bisa langsung mendengarkan gitu. Tapi jangan khawatir, otodidak tidak menutup kemungkinan kalau kamu bisa canggih. Apalagi kalau kamu belajarnya lewat Hyuga Classroom. Lagi-lagi promosi. Oke ya, oke. Pokoknya belajar dari mana aja, kalian pasti bisa asalkan satu, niat. Kalau kalian udah niat, pasti kalian bisa. Pakai aplikasi apa aja, pakai YouTube atau pakai banyak banget lah sekarang, atau juga blog juga banyak yang ngebahas tentang bahasa Jepang ya. Nggak harus kamu misalkan kamu nggak punya waktu buat les atau ikut di mana, atau mungkin kamu nggak punya uang untuk ikutin. Aduh, aku pengen banget nih belajar bahasa Jepang, nggak ada duit. Gak apa-apa, kamu bisa belajar otodidak. Kamu juga bisa belajar lewat Hyuga Classroom. Kalau kamu pengen tanya-tanya, boleh langsung tanya-tanya, inbox aja, atau inbox aja. Kamu tulis aja di kolom komentar pertanyaannya apa. Terus misalkan kamu pengen tanya, kak ini maksudnya apa? Kalau saya nanti sempat akan saya buatkan videonya untuk kalian dan akan saya jelaskan seperti apa. Oke ya. Kemudian untuk bukunya nih, yang paling recommended yang mana? Nah, karena JFT Basic itu hampir sama JLPT level berapa ya? Jadi itu antara level 5 dan level 4. Jadi lebih susah dari level 5, lebih mudah dari level 4. Jadi antara 5 dan 4, atau kamu bisa juga belajar yang level 4 langsung. JLPT itu sama dengan JFT Basic. Tapi kalau kamu pengen belajar bener-bener, saya yang pengennya langsung aja yang JFT Basic aja lah, nggak usah repot-repot lah, yang lain-lain lah. Ya udah, kamu belajar aja pakai bukunya dari Japanese Foundation. Nah, bukunya itu banyak.
sebenarnya Japan Foundation mengeluarkan banyak buku, cuman yang paling related sama yang namanya GFT Basic itu adalah bukunya Irodori dan Marugoto. Kenapa? Karena Irodori itu adalah buku yang dibuat sedemikian serupa dan sehingga untuk mensupport orang-orang yang akan bekerja di sana. Jadi isinya itu ada A1 sama A2. A1 18 bab, A2 18 bab. Nah, setiap bab itu akan bercerita tentang petualangan kalian tinggal di Jepang itu bagaimana. Kemudian cara kalian, misalkan nih, bab ini ngebahas tentang musim di Jepang. Terus bab ini ngebahas tentang kota-kota di Jepang. Kemudian bab ini ngebahas tentang bagaimana cara berbelanja. Kemudian bab ini ngebahas tentang tempat wisata di Jepang. Terus bab ini ngebahas tentang kebudayaan di Jepang, kayak gitu. Nah, bukunya itu warna-warni banget, lengkap. Pokoknya seru deh bukunya. Makanya namanya Irodori. Irodori itu kan warna-warni ya artinya. Kemudian Irodori itu sendiri bisa kamu unduh melalui webnya Irodori. Kamu bisa klik nih, ketik di Google nih Irodori, itu nanti langsung muncul. Nah, di situ kamu bisa download audionya, bisa download bukunya juga, guys. Nah, kalau kalian masih bingung juga pakai Irodori, boleh tanya-tanya ke saya, nanti saya jelasin. Kemudian buku yang lain Marugoto juga bisa. Nah, kalau Marugoto lebih seru lagi karena punya ada e-learningnya. Jadi di sana kamu bisa belajar, ada berbagai macam contoh video, misalkan kayak salam-salam di Jepang, misalkan kayak pemula nih, ohayo gozaimasu dipakainya kapan, konnichiwa dipakainya kapan, konbanwa dipakainya kapan. Itu di situ lengkap banget. Jadi kalian nggak cuma bisa download bukunya juga, tapi juga di situ tuh ada langsung e-learningnya gitu. Kamu tinggal login aja gitu. Nah, terus satu lagi, kalau yang Marugoto itu udah ada bahasa Indonesianya. Nah, tapi kalau yang Irodori itu, yang A1 itu udah ada semuanya versi bahasa Indonesianya full. Tapi kalau yang Irodori A2 itu terakhir saya ngecek itu baru sampai bab 12 kalau nggak salah ya. Yang terakhir itu sampai bab 12. Tapi misalkan kali aja sekarang udah nyampe bab sananya, cuman saya belum ngecek lagi soalnya satelit saya lagi mati. Satelit ya pokoknya intinya sedang dalam proses penerjemahan seperti itu untuk bab-bab yang lainnya. Nah guys, jadi begitu sekitar begitulah ya sekitar tentang GFT Basic, seputaran GFT Basic itu seperti itu. Nah, bagi kalian sekali lagi yang ingin bertanya atau mungkin kurang jelas, boleh tanya ya melalui kolom komentar. Atau bagi kalian yang ngerti informasi lain tentang GFT Basic yang saya jabarkan barusan tadi ini dari awal sampai akhir dan merasa ada yang kurang nih, nah jangan julid, tapi tambahin, oh ini nih kurang kak, kurang ini. Nah, itu namanya berbagi. Jadi di sini tempatnya kita belajar dan berbagi. Sekali lagi, saya mendapatkan informasi yang saya sampaikan ini melalui Japan Foundation. Jadi webnya Japan Foundation. Di situ saya dapat informasi ini semua dan saya rangkum, kemudian saya sampaikan ke kalian semua. Nih kalau saya ada catatannya. Jadi saya tuh rangkum guys. Jadi saya nggak asal, udah saya sampaikan gitu, nggak. Saya benar-benar ngebaca dulu dari awal, dari atas sampai akhir, terus saya ambil inti-intinya seperti itu. Tapi kalau kalian pengen lebih suka ngapain, mendingan baca langsung aja di webnya, ya silahkan, nggak apa-apa. Ini kan saya hanya berbagi informasi saja ya ke teman-teman. Oke minasan, gimana? Kira-kira tertarik nggak untuk mendalami lebih lanjut lagi tentang GFT Basic? Nah, kalau kalian tertarik, nanti di video selanjutnya untuk kalian yang mungkin lagi berhubungan dengan GFT, saya akan membahas tentang contoh latihan soal untuk GFT Basic. Nah, ditunggu ya videonya, semoga cepet juga saya ngebahasnya, cepet saya edit juga, cepet saya bikin, cepet saya launching deh buat kalian semua. Oke, nah gimana? Ii desu ne? Hai. Oke, minasan, sampai di sini dulu video saya hari ini. Kokomade kore de owarimasu. Jangan minasan, mite kureta arigatou gozaimashita. Ya, thanks for watching ya guys. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Bye bye.